Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faiza dengan NIM T 2019 7060. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfina Giroh, NIM T 2019 7077. Baik, kelompok kami akan menjelaskan tentang bab logika. Yang pertama yaitu proposisi. Di dalam matematika, tidak semua kalimat berhubungan dengan logika, hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Nah, proposisi adalah pernyataan deklaratif yang benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Nah, contoh dari proposisi ini sendiri yaitu 2, 4, 6, 8 adalah bilangan genap. Benar, karena 2, 4, 6, 8 merupakan bilangan genap. Yang kedua yaitu 4 lebih dari 7. Salah. Mengapa? Karena 4 seharusnya 4 kurang dari sama dengan 7. Yang ketiga yaitu kehidupan hanya ada di planet bumi. Tidak dapat langsung ditetapkan kebenarannya, karena sampai saat ini belum ada ilmuwan yang dapat memastikan kebenarannya. Lanjut, yang kedua yaitu operator logika biner dan uner. Operator logika dasar digunakan dalam mengkombinasi proposi yaitu AND or AND NOT. Dua operator pertama dinamakan operator biner karena operator tersebut mengoperasikan dua buah proposisi. Sedangkan operator ketiga dinamakan operator uner karena hanya membutuhkan satu buah proposisi. Proposisi baru yang diperoleh dari mengkombinasian tersebut dinamakan proposisi majemuk. Proposisi majemuk disusun dari proposisi atomik. Nah, di sini proposisi majemuk ada 3 macam, yaitu konjungsi, disjungsi, dan negasi. Nah, konjungsi sendiri yaitu pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata penghubung dan, yang dinyatakan dengan notasi P dan Q, atau P konjungsi Q. Yang kedua yaitu disjungsi, pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata penghubung atau yang dinyatakan dengan notasi P atau Q. Dan yang ketiga yaitu negasi, pernyataan yang meniadakan pernyataan yang ada dengan menyisipkan kata tidak dalam sebuah pernyataan yang dinyatakan dengan notasi negasi P. Lanjut contoh. P yaitu hari ini cuaca panas dan Q tanaman akan layu. Nah, penyelesaiannya yaitu P konjungsi Q hari ini cuaca panas dan tanaman akan layu. Dan maaf, itu seharusnya P atau Q. Hari ini cuaca panas atau tanaman akan layu. Negasi P tidak benar, hari ini cuaca panas, atau dalam kalimat lain yang lebih tepat, hari ini cuaca tidak panas. Yang C yaitu proposisi bersyarat. Yang pertama, implikasi. Misalkan ada dua pernyataan P dan Q untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa jika P bernilai benar dan akan menjadikan Q bernilai benar juga. Diletakkan kata jika sebelum pernyataan pertama, lalu diletakkan kata maka sebelum pernyataan kedua, sehingga didapatkan suatu pernyataan majemuk yang dinyatakan dengan notasi P implikasi Q dapat dibaca jika P maka Q. Nah, contohnya di sini yang P, Pak Ali adalah seorang haji. Yang Q, Pak Ali adalah seorang muslim. Maka P implikasi Q jika dinyatakan jika Pak Ali seorang haji, maka pastilah dia seorang muslim. Yang kedua yaitu biimplikasi. Pernyataan majemuk dari dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dengan notasi P biimplikasi yang bernilai sama dengan P biimplikasi Q dan Q biimplikasi P, sehingga dapat dibaca jika P dan hanya jika Q atau bila P dan hanya bila Q. Biimplikasi dua pernyataan hanya akan bernilai benar jika implikasi kedua kalimat penyusunnya sama-sama bernilai benar. Nah, contohnya P dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus. Sedangkan Q dua garis membentuk sudut 90 derajat. Sehingga P biimplikasi Q, maka dua garis saling berpotongan
adalah tegak lurus jika dan hanya jika dua garis saling membentuk sudut 90 derajat. Yang ke D yaitu tabel kebenaran. Untuk mencari negasi P, jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka negasi P akan menghasilkan false. Jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka negasi P akan menghasilkan false. Jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka negasi P akan menghasilkan true. Jika P bernilai false dan Q bernilai false, maka negasi P akan menghasilkan true. Nah, untuk mencari negasi Q, yaitu jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka negasi Q menghasilkan false. Jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka negasi P akan menghasilkan true. Jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka negasi P akan menghasilkan false. Jika P bernilai false dan Q bernilai false, maka negasi P akan menghasilkan true. Yang E yaitu hukum-hukum logika proposisi. Yang pertama yaitu idempotent. Idempotent memiliki dua, yaitu P atau Q kongruen P dan Q kongruen P. Yang kedua asosiatif. P atau Q atau R kongruen P, Q atau R. P dan Q dan R kongruen P, Q dan R. Yang ketiga komutatif. P atau Q kongruen Q atau P. P dan Q kongruen Q dan P. Yang keempat distribusi. P atau Q dan R kongruen P atau Q dan P atau R. P dan Q atau R kongruen P dan Q atau P dan R. Yang kelima identitas. P atau F kongruen P atau T kongruen T. P dan F kongruen F, P dan T kongruen P. Yang keenam De Morgan. Negasi P dan Q sama dengan negasi P atau negasi Q. Negasi P atau Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Yang ketujuh komplement. P atau negasi P sama dengan T, P dan negasi P sama dengan F. Negasi T sama dengan F, negasi F sama dengan T. Selanjutnya absorpsi. P atau P dan Q kongruen P dan P atau Q kongruen P. Selanjutnya involution. Negasi P kali negasi P kongruen P. Biimplikasi P jika dan hanya jika Q sama dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Kontraposisi. Jika P maka Q sama dengan negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Dominasi. P dan F kongruen F, P atau T kongruen T. Implikasi. Jika P maka Q sama dengan negasi P atau Q. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zulfi Nayiroh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari hukum-hukum logika proposisi. Contoh yang pertama yaitu tunjukkan bahwa P disjungsi negasi P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q. Keduanya ekuivalen secara logika. Penyelesaian. P
disjungsi negasi P, disjungsi Q, elemen P, disjungsi negasi P, konjungsi negasi Q, menggunakan hukum De Morgan. Elemen P, disjungsi negasi P, konjungsi P, disjungsi negasi Q menggunakan distributif. Kemudian elemen true, konjungsi P, disjungsi negasi Q menggunakan hukum negasi. Dan elemen P, disjungsi negasi Q menggunakan hukum identitas. Dan contoh nomor 2, buktikan hukum penerapan P konjungsi P negasi Q elemen P. Maka penyelesaiannya P konjungsi P negasi disjungsi Q elemen P disjungsi true konjungsi P disjungsi Q menggunakan hukum identitas. Elemen P disjungsi false konjungsi Q menggunakan hukum distributif. Elemen P disjungsi false menggunakan hukum null dan elemen P menggunakan hukum identitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inferensi. Apa sih itu inferensi? Inferensi yaitu proses menarik kesimpulan dari beberapa proposisi. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dasar menarik kesimpulan. Ada konjungsi, modus ponen, konstruktif dilema, hipothetical syllogism, dan lain-lain. Untuk konjungsi yaitu premis P bernilai benar, premis Q bernilai benar, maka dapat disimpulkan bahwa P konjungsi dengan Q. Untuk modus ponen, yaitu jika P maka Q, dan premis P, maka hasilnya Q. Yang ketiga, konstruktivisme dilema, yaitu jika P maka Q, konjungsi, jika R maka S, kemudian P disjungsi R, maka hasilnya Q disjungsi S. Yang keempat, hipothetical syllogism, yaitu jika P maka Q, jika Q maka R, maka hasilnya jika P maka R. Yang kelima yaitu disjunctive syllogism, premis P disjungsi Q, lalu dinegasikan dengan P, maka hasilnya Q. Yang keenam, modus tollens, yaitu jika P maka Q, lalu dinegasikan dengan Q, maka hasilnya negasi P. Yang ketujuh, destruktif dilema, yaitu jika P maka Q, konjungsi, jika R maka S, kemudian dinegasikan dengan Q disjungsi negasi S, sehingga hasilnya negasi P disjungsi negasi R. Berikut contoh soal dari inferensi. Buatlah kesimpulan dari argumen di bawah ini, sehingga argumen tersebut valid. 1. Jika hasilnya akurat, maka sistemnya digital. 2. Jika sistem digital, maka rancangan jaringannya kombinasi. 3. Jika sistem digital, maka menggunakan dua nilai tanda bilangan biner. 4. Hasilnya akurat. Nah, di sini premis P yaitu hasilnya akurat. Kemudian untuk premis Q yaitu sistemnya digital. Terus untuk premis R yaitu rancangan jaringannya kombinasi. Dan untuk premis S yaitu menggunakan dua nilai tanda bilangan biner. Di sini di penyelesaiannya itu sudah diketahui bahwa premis 1 itu isinya P jika yaitu P jika hasilnya akurat maka Q.
sistemnya digital. Nah, premis 2, Q, yaitu kan sistemnya digital, maka R. Ini kan, jika sistemnya digital, maka R-nya itu rancangan jaringannya kombinasi. Dan untuk premis 3, Q. Q itu jika sistemnya digital, maka S. Menggunakan dua nilai tanda bilangan biner. Dan premis 4 yaitu P. P itu hasil akurat. Kita menggunakan hipotikal silogisme, yaitu jika P maka Q, dan jika Q maka R, sehingga hasilnya jika P maka R, dan jika P maka Q, dan jika Q maka R, sehingga hasilnya jika P maka S. Sehingga argumentasi ini dapat ditulis ulang menjadi jika P maka R, jika P maka S, dan P, maka ketika dijabarkan akan menjadi seperti ini, yaitu menggunakan modus ponen. Setelah itu, hasil dari penjabaran ini menghasilkan RS. Jadi, kesimpulannya dapat ditulis R konjungsi S, sehingga argumentasinya menjadi valid. Berikut ini merupakan bukti dengan tabel kebenaran. Nah, di sini kan ada tanda 4, 1, 2, dan 3. Mengapa ada tanda itu? Karena kan tadi udah dijelasin bahwa misal nih ya, misal 1 ini premis 1. Tadi bunyinya premis 1 apa? Jika P maka Q. Dan premis 2, jika Q maka R, dan seterusnya. Dan tabel ini terbukti valid. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.